ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Franz Titale. Selamat malam. Pertanyaan, apakah kita jangan berdoa bagi orang yang tidak mengembalikan perpuluhan? Nah, ini ada pertanyaan pendeta. Apakah tidak perlu didoakan untuk orang-orang yang tidak mengembalikan perpuluhan? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bisa berarti dua. Yang pertama, apakah bagi orang yang tidak mengembalikan perpuluhan, apakah mereka bisa berdoa? Atau pertanyaannya mungkin dimaksudkan, saya kurang tahu, antara dua hal ini mungkin dimaksudkan pertanyaan dari Pak Franz Titale. Atau mungkin apakah jangan berdoa bagi yang tidak mengembalikan persepuluhan. Kita tidak bahas lagi mengenai persepuluhan, sudah banyak pertanyaan dan sudah ada keterangan-keterangan dari Alkitab tentang persepuluhan. Tetapi Yesus mengajarkan doa yang perlu kita sampaikan. Dalam Matius 6, Yesus katakan kalau berdoa juga, ampunilah kami akan kesalahan kami. Apapun kesalahan kita, kalau kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus mau kita berdoa. Ayat berapa itu? Ayat yang ke-10 di Matius 6 itu? Iya, ayat 12 Pak Pendeta. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, apapun saja kesalahan kita, kita bisa berdoa, memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 juga ada janji Tuhan kepada kita. Saya baca 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, kalau saya melakukan suatu kesalahan di hadapan Tuhan atau hal yang Tuhan tidak berkenan, saya bisa berdoa kepada Tuhan untuk memohon agar Ia mengampuni saya. Kalau itu pertanyaannya, orang itu bisa berdoa atau enggak? Tapi kalau pertanyaan yang dimaksudkan itu, boleh enggak kita berdoa untuk orang tersebut? Kenapa tidak? Ada ayat yang berkata di dalam Lukas 22, ayat yang ke-31, Yesus katakan tentang Petrus. Bolehkah dibaca ayat ini? Lukas 22 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Silakan kalau sudah ditemukan ayatnya. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Terima kasih. Ini Yesus berdoa untuk Petrus. Ya, Petrus kemudian ia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Bahkan dia bersumpah dan dia mengutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus. Tapi dari awal Yesus telah mendoakan dia dan Yesus katakan, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya didoakan supaya insaf. Kenapa tidak? Alkitab mengajarkan itu. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih.